Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita. Mari kita puji Dia, kita mau sembah Dia bersama-sama pagi hari ini. Yesus kaulah Tuhan.
Juruslah madunya berserah. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masukkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Kau penyelamatku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang menebus kami, Kau menyelamatkan kami. Dan hari ini kenaikan-Mu ke surga membuktikan bahwa Engkau hidup. Kau layak kami sembah, layak kami sembah.
Jemaat saja katakan mengiring Yesus.
Biarlah sungguh pujian ini menjadi pengakuan kami, menjadi komitmen kami Tuhan. Mengiring Engkau adalah keputusan kami yang tidak akan kami ingkari, yang tidak akan kami batalkan. Kami akan terus mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hayat kami. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau telah menunjukkan kebaikan-Mu, menunjukkan kasih-Mu buat kami semua. Biar kami sungguh menghargai dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saat ini waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita boleh bersama-sama beribadah secara online pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Yang mana ibadah ini bukan hanya sekedar menjadi satu peringatan akan suatu peristiwa sejarah, tetapi juga bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini mengandung janji. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-11. Yaitu bahwa dia naik ke surga untuk kemudian dia datang kembali dengan cara yang sama bagi setiap umatnya. Dan Bapak Ibu tentu ini menjadi satu pengharapan buat kita. Amin. Sesuatu yang kita nanti-nantikan bahwa dia akan datang kedua kalinya buat kita semua. Nah Bapak Ibu, di dalam kedatangan yang kedua kali Tuhan itu tidak datang seperti bayi atau kembali menjadi bayi. Dia datang sebagai pribadi yang akan menjemput pengantinnya. Sebagai pribadi yang akan menjemput mempelainya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita gerejanya yang merupakan pengantin atau mempelai Tuhan itu, kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan tersebut. Nah oleh karena itu firman Tuhan hari ini kita mengambil tema kudus, sempurna, dan tak bercacat. Sebagai bentuk dari kesiapan kita sebagai gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang sempurna dan tidak bercacat dalam roh, jiwa dan tubuhnya saat Tuhan datang yang kedua kali. Dan saya percaya bahwa kualitas seperti ini juga Tuhan kehendaki bagi kita jemaat yang hidup di akhir zaman ini. Kualitas yang sempurna, kualitas yang tidak bercacat di dalam kehidupan kita. Baik roh, jiwa dan tubuh itu yang Tuhan kehendaki bagi kita di akhir zaman ini. Nah Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Tuhan digambarkan sebagai pengantinnya. Dan ini yang harus kita miliki, yaitu karakteristik kudus, sempurna dan tidak bercacat. Bagaimana kita mendapatkan kualitas atau karakteristik yang kudus, sempurna dan tidak bercacat ini? Nah saya sementara merenungkan atau mempersiapkan firman Tuhan ini,
saya mendapatkan atau saya diingatkan tentang satu analogi. Bagaimana seorang wanita mempersiapkan diri untuk pernikahannya. Dan itu mungkin menjadi suatu yang relevan ketika kita melihat atau membandingkannya dengan persiapan kita sebagai mempelai Kristus untuk menyambut kedatangannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam budaya timur khususnya ya, mungkin di barat juga ada. Ada tradisi sebelum menikah para gadis itu harus menjalani apa yang disebut dengan istilah pingitan. Pingitan ini mungkin berasal dari bahasa Jawa ya. Dipingit, tapi sebenarnya bukan hanya orang-orang suku Jawa saja yang punya tradisi atau adat istiadat ini. Orang-orang Tionghoa juga ada. Bahkan di Indonesia ada beberapa suku yang punya tradisi yang mirip, hampir sama. Walaupun dengan istilah-istilah yang berbeda. Misalnya di Minahasa ada tradisi yang namanya pongasan. Di Betawi ada tradisi yang namanya dipiare. Di Buton ada tradisi yang namanya posuo atau bakurung. Dan mungkin ada banyak lain, suku-suku lain. Adat istiadat lain yang punya tradisi seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang memegang adat istiadat atau tradisi pingitan ini, maka di situ kita dapat mengetahui bahwa si calon pengantin wanita ini tidak boleh keluar rumah ya dalam jangka waktu tertentu. Dulu itu waktunya cukup panjang, bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi sekarang mungkin orang-orang lebih kurang tahan gitu ya. Jadi ya mungkin semingguan atau beberapa hari saja tradisi pingitan ini. Tapi selama masa itu si calon pengantin perempuan ini tidak boleh keluar, tidak boleh bertemu dengan banyak orang, termasuk juga dengan calon suaminya. Dan tentu hal ini sangat menyakitkan, sangat tidak enak. Ya Bapak Ibu, kalau kita harus terkungkung di rumah, tidak boleh pergi-pergi, tidak boleh bertemu dengan orang yang kita kasihi, tentu itu sangat tidak menyenangkan. Rasa kangen kita tidak tersalurkan, tidak terlampiaskan. Apalagi mungkin zaman dulu belum ada gadget, belum ada handphone. Kalau sekarang walaupun mungkin kita dipingit, ya nggak boleh keluar rumah, kita masih bisa video callan. Kita masih bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi untuk bertatap muka meskipun dalam jarak yang berjauhan. Nah, tradisi pingitan ini apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan si calon mempelai wanita ini untuk dia masuk ke dalam pernikahan. Dia harus merawat diri dalam masa-masa itu agar di dalam hari pernikahannya nanti dia kedapatan pertama menjadi orang yang lebih bugar ya. Kalau kita tidak sering keluar rumah tentu badan kita jadi lebih fit. Tidak terpapar oleh sinar matahari. Coba saja kalau kita memotoran gitu ya. Setiap hari pergi keluar sudah banyak debu, terpapar sinar matahari, tentu kurang baik untuk kesehatan kita. Dan juga mungkin dengan kita dipingit, ada di dalam rumah, itu membuat aura kecantikan dari si wanita itu diharapkan menjadi lebih baik. Ya, harapannya mungkin nanti pas hari pernikahan itu ketemu dengan calon suaminya, wah calon suaminya kaget gitu ya, wah pangling atau wah beda banget sekarang gitu ya. Nah itu mungkin harapannya seperti itu. Dan juga dengan tradisi pingitan ini menghindarkan si calon mempelai itu dari godaan dan bahaya. Bapak Ibu, kalau hari-hari sebelum menikah mungkin orang keluyuran, pergi ke sana sini, bisa jadi mungkin orang itu bisa kecelakaan, ya, bisa terlibat
tindak pidana, atau bahkan juga mungkin bisa tergoda sama mantan gitu ya. Mantan yang lalu ketemu di jalan, tiba-tiba jadi CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Nah dengan kata lain bahwa orang di dalam memasuki masa pingitan ini tujuannya supaya mereka itu dipersiapkan dengan baik, dilatih termasuk kesabarannya, termasuk juga untuk membangun mungkin kerinduan, kekangenan untuk bertemu dengan calon suaminya tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai calon mempelainya Kristus di dalam mempersiapkan diri sebelum kita menyambut kedatangannya. Nah saya merenungkan masa-masa ini bukan kebetulan kalau kita kebanyakan, sebagian besar dari kita harus lebih banyak berdiam diri di rumah. Harus lebih banyak tidak melakukan aktivitas secara normal. Saya pikir anggaplah masa ini adalah masa bagi kita untuk memasuki satu pingitan dalam tanda kutip ya. Agar apa? Agar kita menjadi mempelai-mempelainya Kristus yang kudus, yang sempurna dan tidak bercacat pada hari kedatangannya. Apa yang dapat kita lakukan di dalam masa-masa tanda kutip pingitan ini? Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal yang biasa dilakukan oleh seorang wanita dalam masa-masa menjelang dia memasuki hari pernikahannya. Yang pertama, tentu orang yang akan memasuki pernikahan akan melakukan apa yang dinamakan perawatan wajah atau perawatan tubuh ya, facial atau luluran, terutama wajah ya. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin adalah menghilangkan flek, kotoran-kotoran, menghilangkan kerutan-kerutan, menjadikan kulit bersinar dan kencang. Dan tentu itu menjadi suatu hal yang baik pada saat pernikahan dilangsungkan. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu di dalam masa pingitan itu dilakukan agar penampilan pada hari pernikahan itu menyiratkan aura kecantikan. Nah, apa yang dapat kita pelajari secara rohani? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mungkin saat ini kita perlu melakukan facial rohani. Ya, facial rohani artinya apa? Facial rohani artinya kita sedang perlu perhatikan untuk membuang kotoran-kotoran di dalam kehidupan kita. Membuang hal-hal yang cemar, yang mengganggu, yang akan merusak penampilan kita pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang facial, maka mari kita berpikir, mungkin bapak-bapak tidak memahami hal ini, tapi saya yakin ibu-ibu akan mengerti. Kalau di facial, ya anak-anak wanita juga mungkin tahu, di facial itu bukan sesuatu yang enak atau menyenangkan. Betul tidak? Ya. Orang yang di facial kalau misalnya mau menghilangkan komedo, ya tahu sendirilah ya para wanita. Betapa sakitnya. Kadang-kadang saya melihat kadang orang sampai merah-merah gitu ya mukanya sehabis di facial. Karena apa? Selama di facial itu ya si petugas salonnya untuk mengeluarkan komedo atau kotoran yang ada di bawah kulit itu. Ya mungkin hidung kita, pipi kita harus ditekan dengan alat-alat tertentu supaya kotoran-kotoran itu pada keluar. Ya. Orang-orang yang punya flek, punya jerawat, ya. Apa yang dilakukan? Mungkin teknik-teknik facial modern itu pakai laser untuk membersihkan, untuk mengeluarkan itu. Dan hasilnya adalah apa? Kadang-kadang ya luka atau rasa perih itu bisa dirasakan oleh si orang yang mengalami atau di laser. Ada lagi yang namanya peeling wajah.
untuk membuang sel-sel kulit yang mati atau yang rusak. Menggantinya dengan sel-sel kulit yang lebih baru, yang lebih segar. Bapak Ibu, semua itu membuat apa? Satu keadaan yang tidak nyaman, tidak enak di wajah kita. Mungkin sidang jemaat bertanya, kok Bapak Pendeta tahu ya seperti itu? Ya, Bapak Ibu tahulah, mami saya, kakak-kakak saya perempuan kebanyakan ya. Kakak saya, koko saya yang laki itu sejak SMA sudah keluar kota sejak untuk kuliah. Nah, kadang-kadang mami saya, cici-cici saya facial di rumah, ya saya perhatiin. Seperti itulah kondisi yang terjadi. Kadang-kadang dulu saya masih kecil juga suka ikutan di facial. Istri saya, tentu anak-anak saya juga yang perempuan, ya harus merawat wajah seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan menginginkan kehidupan kita itu agar bersih, agar kudus, agar tidak ada kecemaran di dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tetapi sekarang ayat yang ke-8, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita bersih. Karena itu kita harus matikan segala yang duniawi. Kita harus membuang segala hal yang tidak berkenan, segala kekotoran di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi suatu hal yang perlu kita siapkan di dalam hati kita. Bersediakah kita untuk diproses, untuk digosok, ya, mungkin untuk diguncang hidup kita supaya apa? Supaya yang kotor-kotor itu keluar dari diri kita dan kita menjadi manusia baru seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai besok tanggal 22 sampai tanggal 30 Mei, kita akan mengadakan pekan doa puasa. Dan saya mengajak kita semua ya untuk berdoa, untuk berpuasa dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengoreksi kita, untuk memeriksa keberadaan diri kita dan untuk membersihkan kita. Di tengah-tengah guncangan yang hari-hari ini sedang terjadi, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, saya percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita supaya kita makin indah dan bercahaya di mata Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkarya di dalam hidup kita, memproses hidup kita, membersihkan hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di dalam tradisi pingitan itu bukan hanya penampilan yang dipersiapkan. Bukan hanya membuat orang atau merawat penampilan si calon pengantin itu agar tampak cantik, agar tampak mulus, agar tampak kinclong. Tetapi juga di dalam tradisi pingitan itu calon-calon pengantin itu dibekali dengan kemampuan atau keterampilan untuk berumah tangga. Mungkin mereka mulai diajar untuk bagaimana bisa masak. Ya, jangan nanti setelah menikah suami hari pertama dimasakin telur, hari kedua telur lagi. Atau mertua nanya, kamu bisa apa? Bisanya masak air. Masa cuma bisa masak air aja? Oh ya ada, tambah Indomie. Ya, masa suamimu cuma dikasih Indomie? Ya hari ini Indomie
bawang, besok Indomie rasa soto, besok lagi Indomie goreng ya. Mungkin bisa lihat di supermarket berapa jenis masakan Indomie dan tiap hari digilir ya. Tentu bukan seperti itu. Wanita yang siap masuk rumah tangga, yang siap berumah tangga harus bisa memasak. Dia juga mungkin dibekali keterampilan untuk mengatur keuangan. Jangan penghasilan suami atau nafkah dari suami untuk 1 bulan, setengah bulan sudah habis. Ya, dia juga mungkin dilatih keterampilan untuk bisa mengatur atau menata rumah tangganya, ya, supaya tetap rapi dan nyaman untuk ditinggali. Nah, Bapak Ibu, secara rohani hal ini juga berbicara tentang bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan perbuatan baik yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Bapak Ibu, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang di lingkungan kantor, lingkungan kerja kita, orang-orang yang menjadi tetangga kita, dapat melihat kehidupan kita itu sebagai suatu kesaksian yang baik. Sehingga mereka bisa berkata, oh ini loh orang yang dulunya itu begitu jahat, begitu bejat. Tetapi sekarang dia menjadi orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi suatu perenungan buat kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah memancarkan bahwa diri kita ini adalah terang dan garam di dunia ini. Di mana orang bisa melihat kemuliaan Bapa lewat kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya, kepada pengantin itu dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, di sini Rasul Yohanes mendapatkan sebuah pewahyuan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya akan dikenakan atau diperhitungkan sebagai pakaian yang di sini dikatakan seperti lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Bapak Ibu, saudara-saudara, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan supaya kita diselamatkan. Sudah jelas kita diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi kita diingatkan bahwa setelah kita diselamatkan, kita tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak hanya menjadi orang egois yang hanya mempedulikan keselamatan kita. Hanya mempedulikan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa inilah waktunya untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, masa-masa ini merupakan masa di mana kita sebenarnya dipanggil untuk bisa menunjukkan kepedulian. Dipanggil untuk bisa kita melihat kebutuhan saudara-saudara atau orang-orang lain yang berkekurangan. Di mana dengan itu kita bisa berbagi kepada sesama kita. Ini adalah sebuah sikap yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Milikilah keterampilan-keterampilan untuk kita bisa menunjukkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kemudian satu hal yang terpenting sebelum berjumpa dengan sang mempelai, sama seperti seorang mempelai wanita, sebelum dia
akan berangkat atau akan ditemui oleh pengantin prianya. Apa yang biasa dilakukan? Pasti yang dia lakukan adalah bercermin dulu. Ya. Dia akan lihat dulu apakah masih ada kotoran enggak? Ya, di wajahnya. Bagaimana bajunya, pakaiannya, apakah sudah rapi atau masih miring-miring? Apakah ada kancing yang terbuka atau kancing yang lepas? Orang akan bercermin lebih dulu untuk mereka akhirnya melakukan pertemuan dengan sang mempelai itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita bercermin, merefleksi diri untuk melihat keberadaan diri kita seperti apa. Nah, banyak orang hari-hari ini kehilangan ya sense of self reflection. Kehilangan kesadaran untuk merefleksi dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang yang memiliki self reflection, maka itu akan menghasilkan self consciousness atau self awareness. Kesadaran akan diri sendiri. Apa yang masih kurang di dalam kehidupan saya? Apa yang masih salah dengan diri saya? Nah, Rasul Yakobus menuliskan seperti ini. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke 22 sampai 24. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi baru saja ia memandang dirinya, dia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus ingin mengingatkan kepada kita, seringkali kita menjadi orang yang tidak memiliki self reflection. Tidak merefleksi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak merefleksikan apa yang harus saya lakukan dengan firman yang saya dengar itu. Nah, melalui perenungan kita pada siang hari ini, kita boleh diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah setelah kita mendengar firman ini, timbul kesadaran di dalam diri kita untuk siap dibersihkan dari segala dosa, dari segala kecemaran kita. Apakah timbul kesadaran di dalam diri kita? Oh iya, saya masih terikat dengan kebiasaan buruk. Saya masih punya satu kehidupan yang mungkin tertutup rapi, tidak ada orang yang tahu tentang kejahatan atau keburukan saya itu. Tetapi firman Tuhan ini menyadarkan kita, baiklah kita boleh meninggalkan semua hal yang jahat, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita bersih di dalam kehidupan kita. Kita bercermin untuk tahu bahwa ini hal yang masih kurang, yang harus saya perbaiki. Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, apakah kita jadi disadarkan kembali? Bagaimana hidup kita, relasi kita dengan sesama? Bagaimana kehidupan kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah sungguh-sungguh kita sudah menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini? Apakah sungguh-sungguh hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki self-reflection ini, saya khawatir jangan-jangan seperti yang firman Tuhan ini.
Rasul Yakobus ini katakan, kita lihat cermin sebentar saja, kemudian kita pergi atau kita segera lupa. Entah ada kotoran, entah baju kita mungkin tidak rapi dan lain sebagainya. Biarlah ini mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya mendengar firman, tetapi kita tidak merefleksikan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan akan kedatangan Tuhan seharusnya mendorong kita untuk kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, banyak orang berkata, bukankah dari zaman dulu berpuluh-puluh tahun kita sering mendengar Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4. Banyak orang mengolok-olok dan mengatakan dari zaman dulu kedatangan Tuhan sudah disampaikan, sudah diberitakan. Tapi buktinya sampai sekarang keadaan masih tetap seperti pada waktu zaman dulu. Bapak Ibu, saya ingin katakan kalau Tuhan masih belum datang menjemput mempelainya, sebenarnya itu berarti dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Amin. Masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita menyiapkan diri agar kita kudus, sempurna dan tidak bercacat. Dan ini bukan sesuatu yang main-main. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Bahwa Bapak Ibu, kalau kedatangan Tuhan, di dalam kedatangan Tuhan itu dituntut satu kehidupan yang benar dan saleh. Betapa seharusnya kita itu tidak main-main. Ayat yang ke-11 dari 2 Petrus 3 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau dunia ini satu ketika akan mengalami guncangan yang begitu luar biasa, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita sekalian. Bukankah kita tidak bisa main-main dengan kehidupan kita? Tuhan yang kudus mencari mempelai-mempelai yang hidup, yang mempersiapkan diri di dalam kekudusannya. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Hari ini kita boleh mengingat kenaikan Tuhan selalu mengingatkan kita. Selalu mendorong kita untuk merefleksi diri. Sejauh mana kita menjadi pribadi-pribadi yang merupakan mempelai-mempelai Kristus yang kudus, yang sempurna dan tidak bercacat. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita menaikkan pujian ini sebagai satu perenungan kita untuk kita merefleksi diri. Sejauh mana kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki. Sejauh mana kita menjadi mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Dia mengenal kita, seluruh keberadaan kita. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
besar ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun. Bapa, Engkau mengenalku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita semua telanjang dan terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan. Meskipun begitu banyak kekurangan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap memilih kita. Dia mau untuk menyempurnakan kita, agar kita menjadi karya yang indah, menjadi mempelainya yang sungguh menyenangkan hatinya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan, untuk membereskan hal-hal yang kotor di dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan, kini aku berserah. Mari izinkan Tuhan bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kita. Mari ikuti panggilan. Katakan, aku mau tetap setia Tuhan sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa di surga, sungguh inilah yang menjadi kerinduan kami. Engkau yang mengubah kami, menyempurnakan kami, menjadi karya yang indah, menjadi sosok pengantin perempuan yang siap, yang kedapatan Tuhan kudus, sempurna, dan tidak bercacat. Tuhan, kami berdoa, biarlah masa-masa ini kami boleh sungguh merefleksikan diri kami.
introspeksi diri. Apa yang masih kurang di dalam hidup kami. Apa yang masih salah di dalam diri kami. Dan biarlah itu membangkitkan satu tekad di dalam diri kami. Untuk kami berubah. Untuk kami, Tuhan, terus mengejar kekudusan-Mu. Mengejar Tuhan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Biar kami semua, tidak ada satupun yang terkecuali. Kami boleh tetap setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dimanapun Engkau berada, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, waktu Tuhan datang kembali menjemput kita. Katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama masa-masa pandemi ini kegiatan-kegiatan berkumpul dihentikan, termasuk juga kegiatan Komsel Pop di gereja kita. Dan oleh karena itu mulai minggu-minggu ini akan dibuka kembali Komsel Pop ini, namun secara online. Nah, melalui pengumuman ini saya memberitahukan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam Pop online, Bapak Ibu nanti mungkin akan dihubungi oleh Pop leader yang ada, ataupun juga kalau Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu dapat bergabung dengan cara menghubungi nomor WA atau nomor telepon dari Pop leader di Komsel yang ada, yang Bapak Ibu nanti dapat lihat di warta jemaat yang dibagikan di WA Group. Saya berharap kita semua di tengah-tengah masa pandemi ini tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman yang akan menguatkan kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati. Yesus kaulah Tuhan. Semuanya tuh, gak bersorak majukan. Yesus kaulah Tuhan, tuluslah padunya bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak majukan. Yesus